Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihad Alif Alfikri dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang latihan kekuatan. Kita bakal mendefinisikan satu persatu dari latihan, kemudian kekuatan. Definisi latihan menurut Harsono adalah suatu proses berlatih yang sistematis dilakukan secara berulang-ulang dan yang kian hari jumlah beban latihannya semakin bertambah. Dan kemudian kekuatan, menurut Harsono kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Jadi, latihan kekuatan adalah suatu proses berlatih yang sistematis dilakukan secara berulang-ulang hingga meningkatkan kekuatan kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Tapi bukan hanya meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan nih. Latihan kekuatan juga dapat memberikan beberapa manfaat seperti memperlancar peredaran darah, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, mengurangi risiko penyakit tertentu kayak penyakit jantung, artritis, diabetes, obesitas, bahkan sakit pinggang. Meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia. Jadi gara-gara latihan ini capek, akhirnya malamnya kita butuh istirahat yang lebih cukup. Terus meningkatkan rasa percaya diri, menjaga rasa badan ideal, menjaga berat badan ideal maksudnya, kemudian memperbaiki imun. Namun yang perlu diingat, manfaat tersebut nggak bisa dapat secara instan. Untuk memperoleh manfaat latihan tersebut, perlu melakukannya secara rutin serta menerapkan pola hidup yang sehat, kayak mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, beristirahat dengan cukup, ya minimal 7-8 jam sehari, menghindari stres, dan yang paling penting tidak merokok. Dan otot. Jadi latihan kondisi fisik memegang peranan yang sangat penting dalam program latihan atlet, terutama atlet-atlet pertandingan. Istilah latihan kondisi fisik mengacu pada suatu program latihan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan progresif, yang tujuannya ialah untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan seluruh sistem tubuh, agar dengan demikian prestasi semakin meningkat. Salah satu faktor yang mendukung kondisi fisik adalah kekuatan, yaitu kemampuan untuk melakukan kontraksi guna melakukan tegangan terhadap suatu tahanan, sesuai dengan batasan kekuatan, atau yaitu kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Maka latihan-latihan yang cocok untuk perkembangan kekuatan adalah latihan tahanan, di mana kita harus mengangkat, mendorong, atau menarik suatu beban. Salah satunya dengan latihan squat jump. Latihan squat jump yaitu suatu latihan kekuatan power tungkai dengan posisi jongkok dan melompat berulang-ulang. Squat jump di samping pelaksanaan juga dikategorikan cara latihan yang murah dan efektif. Sebab latihan bentuk ini tidak memerlukan alat yang berarti, cukup tubuh kita sebagai beban. Apabila latihan ini kita lakukan dengan teratur dengan prinsip-prinsip latihan, kita akan bisa merasakan peningkatan otot kaki, terutama otot paha dan betis. Kemudian ada latihan lompat dada atau jump chest. Lompat dada adalah suatu gerakan untuk melatih kekuatan power tungkai dengan gerakan melompat. Posisi kaki diangkat setinggi-tingginya sampai lutut menempel pada dada. Latihan ini cocok untuk segala macam olahraga yang menggunakan kekuatan power tungkai. Kemudian ada latihan lompat tangga atau jump leader. Lompat tangga adalah suatu gerakan melompat pada tangga dengan interval dan ketinggian tertentu sesuai dengan kebutuhan. Suharsono menyatakan kekuatan otot dalam kemampuan otot untuk mengatasi tekanan atau beban dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai prestasi maksimal. Hal ini berarti bahwa kekuatan otot menentukan keberhasilan sebuah aktivitas. Semakin besar otot, akan semakin ringan kerja otot dalam mengatasi tahanan dan beban. Semakin kecil kemampuan otot, akan semakin berat dalam mengatasi tahanan dan beban. Kemudian ada latihan sprint 50 meter. Sprint 50 meter adalah gerakan lari sepanjang 50 meter dengan kecepatan semaksimal mungkin. Latihan ini biasanya digunakan untuk melatih ketahanan dan kekuatan otot kaki. Latihan dilakukan sebanyak 18 kali pertemuan selama 6 minggu dengan 3 kali latihan setiap minggunya. Yang ingin memulai program latihannya, kami ada sedikit tips nih. Jadi kita dalam 1 minggu latihan dilaksanakan 3 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan memerlukan waktu kurang lebih 90 menit. Ya misalnya hari Senin nih mulai jam 14.30 sampai 16 jam, pokoknya 14.30 sampai jam 16.00. Itu bisa kalian lakukan seminggu 3 kali, misalnya Senin, Kamis, dan Sabtu. Kemudian dalam hal ini pelaksanaan program latihan power otot tungkai yang meliputi latihan squat jump, lompat dada, lompat tinggi, dan sprint 50 meter dilaksanakan setiap pertemuan dengan urutan kayak gini. Misal pertama pemanasan, yang pasti warming up dulu.
agar terhindar dari cedera. Kemudian masuk ke latihan inti. Latihan intinya seperti latihan squat jam, latihan lompat dada, latihan lompat tangga, latihan sprint 50 meter. Itu berurutan tempat-tempatnya. Dan untuk latihan squat jam dan lompat dada ditambah 5 kali setiap pertemuan. Jadi ada progresnya. Yang terakhir ada pendinginan, stretching. Baru ingin mulai kekuatan otot, mungkin kamu akan dihadapkan dengan pertanyaan seperti harus mulai dari mana, berapa kali latihannya, hingga bagaimana melakukannya. Sebenarnya nggak sulit sih, asal tahu langkah yang tepat. Jadi ada Hannah Davis dari CSCS personal trainer sekaligus spesialis latihan kekuatan. Latihan kekuatan otot ditujukan untuk melatih kerja dan kekuatan otot tubuh melalui gerakan tubuh mempunyai alat olahraga. Bukan hanya itu, masih banyak keuntungan yang dapat didapat dengan melakukan latihan ini. Di antaranya yakni meningkatkan laju metabolisme tubuh, membakar lebih banyak kalori, memperkuat tulang dan sendi, bahkan memperbaiki laju tekanan darah. Nah, jika masih tergolong pemula, jadi ini ada beberapa tips untuk melakukan yang bisa diterapin deh buat para pemula. Contoh, lakukan pemanasan. Ya kayak olahraga pada umumnya, penting untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum mengawali latihan kekuatan otot. Ya tujuannya biar menghindari cedera dan mengendurkan otot yang kaku sehingga tidak kaget saat melakukan latihan. Kan kalau pemula jarang latihan segala macam, jadi takutnya kaget gitu ototnya. Caranya pun tidak sulit. Jadi butuh sekitar 5-10 menit yang dimulai dengan berbagai pilihan pemanasan. Misalnya jalan cepat, jogging santai, ataupun peregangan dinamis. Peregangan dinamis menggunakan gerakan yang terkontrol guna melenturkan otot sekaligus meningkatkan jangkauan gerak, termasuk dengan gerakan menendang dan berjalan kaki. Kemudian mulai dengan bertumpu pada berat badan sendiri. Sebagai pemula yang ingin mencoba latihan kekuatan, sebaiknya jangan terlalu memforsir kerja otot tubuh dengan langsung menggunakan alat olahraga yang berbobot berat. Sebagai gantinya, kamu bisa mulai dengan menggunakan peralatan olahraga yang berukuran kecil seperti resistance band, bola latihan kettlebell, hingga dumbbell kecil. Bahkan untuk lebih amannya, manfaatkan beban tubuh kita sendiri sebagai tahap awal dalam latihan kekuatan otot seperti squat, push up, lunges. Setelah itu bisa lanjut latihan ke tahap yang lebih tinggi secara bertahap. Jadi selalu ada progres, tidak langsung dan tidak instan. Yang ketiga ada atur frekuensi latihan secara bertahap. Hannah Davis lagi nih yang bilang bahwa orang yang baru mulai latihan kekuatan otot sebaiknya mengawali dengan frekuensi latihan yang ringan terlebih dahulu. Jangan langsung kayak atlet-atlet binaragawan. Misalnya 2 hari dalam seminggu pada 2 hingga 3 minggu awal. Setelah itu kamu bisa nambah frekuensinya jadi 3 hari seminggu. Ini tujuannya agar nyusahin tubuh agar tidak kaget dan lebih terbiasa dengan latihan ini. Tidak hanya itu, durasi olahraga pun juga harus disesuaikan sejak awal latihan. Awalnya coba 20 menit untuk satu sesi, kemudian tambahkan waktu secara bertahap bila telah terbiasa. Idealnya semakin sering melakukan latihan kekuatan, maka frekuensi dan durasi latihan pun akan semakin bertambah. Yang keempat ada kombinasikan gerakan tubuh bagian atas dan bawah. Nah, ini maksudnya latihan kekuatan otot akan lebih efektif apabila dilakukan secara merata, menggunakan semua otot tubuh dari atas hingga bawah. Pasalnya latihan yang melibatkan seluruh otot-otot tubuh dapat memaksimalkan kerja otot dan pembakaran kalori. Mudahnya kamu bisa mengombinasikan beberapa gerakan yang melibatkan tubuh bagian atas dan bawah dalam satu latihan. Ya, sarannya nih ada mulai dari squat dan push up, lunges dan lat pull down, serta mountain climber dan bench row. Jadi di kaki kena, di tangan kena, di dada dan perut pun kena juga. Jadi nggak terlalu fokus di perut aja, misalnya kan perutnya agak berisi. Jadi kita ingin melakukan latihan perut mulu, enggak gitu. Jadi latihan kekuatan otot itu agar semuanya dilatih juga dalam satu hari. Kaki dilatih, paha dilatih, perut dilatih, dan tangan juga dilatih. Kemudian yang kelima, konsisten dengan gerakan yang sama lalu kembangkan. Ya, orang yang telah andal dalam melakukan latihan kekuatan otot bisa melakukan latihan dengan berbagai alat dan gerakan yang selalu berbeda setiap harinya. Namun bagi yang baru mulai harus mengikuti hal tersebut jika memang belum nyaman. Sebaiknya tetap melakukan gerakan yang sama selama 2-3 kali latihan guna membangun tingkat kebugaran dan kekuatan dasar. Jika ingin hasil yang lebih baik, kalian bisa mengulang latihan yang sama dengan meningkatkan kesulitan gerakan dan membuat alat yang dipakai saat latihan secara bertahap. Yang pasti progres tadi kita nggak bisa instan, jadi selalu latihannya secara bertahap, meningkatnya secara bertahap, pelajari alat yang baru juga secara bertahap. Jangan aku mau coba yang ini, aku coba yang ini deh, jangan dicoba semua, tapi kita lakukan berulang-ulang. Setelah nyaman dengan yang ini, kita coba lagi yang baru, dan setelah nyaman kita coba lagi yang baru. Jadi bertahap dan ada progres setiap kali latihannya.
Dan yang terakhir, lakukan peregangan dan pendinginan setelah latihan. Peregangan usai melakukan olahraga penting untuk membantu meningkatkan kelenturan tubuh, sedangkan pendinginan ringan juga baik guna menenangkan sistem saraf usai bekerja keras. Dan yang terakhir, sangat-sangat terakhir, setelah udah selesai latihan, pemanasan segala macam, ke latihan intinya, kemudian ke pendinginannya, kita harus mengistirahatkan tubuh. Nah, sebagai pemula dan latihan kekuatan otot, mungkin tubuh akan mengalami sedikit nyeri dan sakit karena masih tahap beradaptasi. Itu sebabnya usai melakukan latihan ini, kalian dianjurkan untuk memaksimalkan waktu istirahat. Pasalnya bila kamu terus-menerus melaksanakan kerja otot tanpa menyediakan waktu istirahat untuk pemulihan, maka otot akan mengalami kesulitan untuk memperbaiki dan membangun dirinya kembali. Demi hasil yang maksimal, sisihkan sekitar 48 jam alias 2 hari untuk benar-benar memanjakan diri dan melakukan kegiatan ringan dan mengoptimalkan istirahat. Jadi istirahat juga penting ya. Jangan diporsir mulu tiap hari berulang-ulang, jangan. Tapi ada rest selama 2 hari. Yang paling ideal 2 hari seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.